Di sebuah desa terpencil, ada seorang dukun wanita yang sangat cantik. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk berobat, minta jodoh atau pesugihan. Namanya Makriha, tapi mereka tak tahu, wajah cantiknya hanyalah bagian depan dari mimpi buruk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Langkah Gaib. Semua orang bilang, Makriha tidak pernah menua. Sudah 40 tahun lebih, tapi wajahnya tetap muda, segar, dan memesona. Tapi ada satu syarat, tak boleh melihatnya dari belakang. Ada satu kejadian yang jadi cerita larangan desa. Seorang anak kecil Jaka pernah masuk ke dapur Makriha tanpa izin. Dia melihat Makriha sedang duduk membelakanginya, dan saat Makriha menoleh, ia tak membalikkan badan. Wajahnya ada di belakang kepala, matanya merah, lidahnya menjulur sampai leher, dan ia menatap Jaka dengan senyum iblis. Sejak hari itu, Jaka bisu. Tak pernah bicara lagi seumur hidup. Pak Leman, seorang pedagang kaya dari kota, mendengar soal Makriha. Ia ingin pesugihan cepat, agar tokonya laris, istrinya tunduk, dan bisnis lancar. Makriha hanya bilang, ambil kembang dari belakang rumahku. Jangan noleh kemanapun. Tapi, dasar penasaran, Pak Leman melirik ke jendela dapur. Dan, di situ, ia melihat dua sosok Makriha. Satu sedang tertawa di dapur, yang satu lagi berdiri di pojok dengan kepala menghadap belakang. Kepala itu bergerak pelan, tanpa badan ikut berputar. Besoknya, Pak Leman ditemukan tergeletak di tengah pasar. Mulutnya terkunci seperti dijahit, dan rambutnya rontok semua. Tokonya terbakar 3 hari kemudian, dan istrinya hilang. Ada yang bilang Makriha bukan manusia. Dulu dia adalah wanita korban fitnah yang dibakar hidup-hidup sebelum mati. Ia bersumpah, siapapun yang melihat wajah asliku, akan aku bawa ke alamku. Desa pun mengadakan larangan. Dilarang melihat Makriha dari belakang, dilarang datang ke rumahnya di malam Jumat, dan dilarang menyebut namanya di sungai. Tapi tetap saja, orang-orang nekat datang. Karena dukun itu menjanjikan kekayaan, cinta, dan kejayaan. Sayangnya, semua itu dibayar dengan nyawa. Karena wajah kedua Makriha adalah wajah kematian. Sampai hari ini, rumah Makriha masih berdiri. Dan kadang, ada orang yang mengaku melihat wanita cantik duduk di teras, tapi pantulan bayangannya di kaca, menghadap ke arah berbeda. Dari mulut ke mulut, tersimpan kisah lama yang jarang berani diucapkan. Makriha, dulunya bernama Rehastina, seorang tabib cantik yang difitnah oleh keluarga bangsawan. Karena menolak lamaran seorang pangeran, ia dituduh menggunakan ilmu hitam, lalu dibakar hidup-hidup di tengah lapangan desa saat bulan gelap. Tapi sebelum api membakar wajahnya, ia berteriak, "Aku akan kembali dengan wajah yang lebih cantik dari siapapun, dan wajah keduaku akan mengutuk siapapun yang memfitnahku." Beberapa warga mengatakan, setelah malam itu, abu jenazahnya hilang, dan 3 malam kemudian, makamnya terbuka dari dalam. Seorang wanita muda bernama Desi dari luar desa datang ke rumah Makriha. Ia minta agar suaminya yang selingkuh kembali patuh dan tunduk. Makriha memberinya segelas air putih, tapi sambil berkata lirih, "Kalau dia kembali padamu, jangan sekali-kali menatapku dari belakang." Bahkan lewat cermin, Desi awalnya menurut, tapi karena penasaran, ia sembunyi di balik pintu dan mengintip dapur lewat kaca hias kecil di dinding. Dan di sanalah, Desi melihat hal yang tidak bisa dilupakan. Wajah Makriha memang cantik, tapi di belakang kepalanya tumbuh wajah lain. Yang satu menangis, yang satu lagi tertawa seperti kerasukan. Mulutnya robek sampai telinga, dan matanya seperti ular menyala merah. Sejak malam itu, Desi kehilangan akal. Ia sering ditemukan duduk sendirian sambil bicara. Wajah itu tertawa padaku. Beberapa tahun kemudian, desa tempat Makriha tinggal ditinggalkan.
Satu persatu, penduduk pindah karena kejadian aneh, bayi yang lahir tanpa suara, ibu-ibu yang bermimpi wajah. Mereka tumbuh di belakang kepala. Cermin-cermin yang retak sendiri di rumah warga. Kini, rumah Mak Riha dibiarkan kosong, dikelilingi semak liar dan dinding penuh jamur. Tapi kadang, ada yang bilang, kalau malam Jumat Kliwon, lampu rumah itu masih menyala. Dan seseorang berdiri di jendela, wajahnya tersenyum cantik. Tapi bayangannya di kaca, menghadap ke arah berbeda. Kalau kamu bertemu wanita cantik di jalan gelap, jangan buru-buru menoleh. Karena siapa tahu yang kamu lihat bukan wajah depannya.